Assalamualaikum, Bu Kiki. Assalamualaikum Bu Umi. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Kiki. Bu Kiki gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu Umi. Hmm. Ini Bu Umi sedang sibuk tidak Bu Umi? Oh, tidak. Ya, biasa ini sedang hari libur. Jadi ya masih santai. Sebentar lagi liburan selesai, kita sudah harus bersiap-siap ya Bu Kiki ya. Iya Bu, kita Katanya harus Bu Kiki, bersiap-siap bekerja kembali. iya, katanya Bu Kiki ada yang mau diceritakan. Kira kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk bercakap-cakap. Monggo, barangkali mau cerita. Iya Bu, saya ingin sekedar berbincang-bincang dengan Bu Umi mengenai masalah yang saya hadapi Bu. Jadi saya ini itu ingin berbincang-bincang mengenai kondisi kelas saya saat saya mengajar itu Hmm. menurut saya itu kondisinya kurang kondusif, masih banyak Oh, anak-anak yang kurang tertib, suka berbicara sendiri di dalam kelas, suka bermain sendiri ketika saya mengajar, seperti itu Bu Umi. oh, seperti itu ya. Iya Bu. Eh, Bu Kiki bisa ceritakan secara detail tujuan apa sih yang ingin Bu Kiki capai dari percakapan kita kali ini? Jadi tujuan saya dalam percakapan pada pagi hari ini dengan Bu Umi, tujuannya itu saya itu ingin lebih fokus mengajar, maksudnya itu saya itu ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif, Bu, sehingga saya itu di dalam kelas itu lebih fokus mengajar, kemudian juga Hmm. pembelajarannya lebih efektif untuk murid-murid seperti itu, Bu. Jadi tujuan saya ini itu ya saya ingin menciptakan kelas yang nyaman, kondusif, agar pembelajaran berjalan dengan lancar, anak-anak paham semua, aktif, seperti itu, Bu. Jadi anak-anak itu tidak aktif ya Bu, malah aktif dengan atau asik dengan dirinya sendiri seperti mengobrol, ya, gitu ya Bu ya. Ya, jadi di dalam pembelajarannya itu tidak aktif, malah aktif sendiri mau ngobrol, kemudian bermain di dalam kelas, seperti itu, Iya. Bu. Iya. Lalu dari selama ini ya Bu, apa sih yang sudah Bu Kiki lakukan agar kelas itu menjadi kondusif, agar mereka tidak ngobrol lagi? Kira-kira apa yang sudah Ya, Bu Kiki lakukan? paling misalnya ada anak yang ngobrol sendiri, bermain sendiri, ya saya paling memanggilnya, menegurnya secara lisan, seperti itu, Bu. Misalnya, Hmm. eee, "Lisa, jangan bicara sendiri ya, tolong perhatikan ke depan," seperti itu. Yang sudah Hmm. saya lakukan paling menegurnya secara lisan, Bu. Ternyata itu efektif apa tidak, Bu? Ternyata itu kurang efektif, Bu. Ya mungkin beberapa saat Hmm. anak itu memperhatikan, tetapi beberapa menit kemudian terus anak itu kembali lagi, ngobrol Hmm. dengan teman sebelahnya atau bermain di dalam kelas, seperti itu, Bu. Iya. Lalu setelah Bu Kiki amati, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab mereka itu ngobrol, mereka bermain sendiri, sehingga kelas tidak kondusif? Apa sih penyebabnya, Bu? Mungkin menurut saya setelah saya amati, mungkin penyebabnya itu adalah anak-anak itu mungkin kurang paham dengan materi apa yang saya Hmm. ajarkan. Kemudian juga anak-anak kurang tertarik mungkin, Bu, untuk Hmm. pembelajarannya. Jadi mereka Ya, seperti itu. tertarik ya, Bu, sehingga mereka Ya, aktif ngobrol. kurang tertarik untuk belajar, kemudian juga mungkin karena Hmm. mereka tidak benar-benar memahami materi tersebut. Menurut Bu Kiki ini ya, Iya, Bu. kira-kira agar anak itu menarik, istilahnya tertarik dengan pelajaran Bu Kiki, mereka menjadi semangat untuk belajar, tidak ngobrol lagi. Kira-kira Bu Kiki harus melakukan apa, Bu?
Menurut saya sih kira-kira saya harus menggunakan beberapa strategi ya Bu, misalnya dengan Hmm. sebelum pembelajaran menambahkan kesepakatan kelas terlebih dahulu agar di dalam kelas lebih kondusif suasananya, kemudian memberikan ice breaking agar anak-anak lebih Hmm. semangat dalam belajar. Kemudian juga bisa Hmm. juga dengan strategi-strategi pembelajaran yang menarik yang harus saya terapkan dalam Hmm. pembelajaran. Kemudian juga mungkin bisa juga dengan saya memberikan game-game interaktif di dalam kelas agar anak-anak supaya aktif dalam pembelajaran ya Bu, bukan aktif Hmm. sibuk sendiri dengan dunianya. Iya. Apakah Bu Kiki ini belum membuat kesepakatan kelas? Apakah Ya, belum? saya belum sih Bu, Oh. belum pernah membuat kesepakatan kelas seperti itu Bu. Dan mungkin juga saya pembelajarannya monoton Bu. Jadi cuma teacher center, cuma berpihak pada maksudnya teacher center itu berpusat pada guru. Jadi cuma Hmm. seperti itu Bu. Mungkin Oh, berarti monoton. mungkin ini sudah ini mau tahun ajaran baru ya, Bu ya. Iya. Kira-kira Bu Kiki langkah apa yang mau Bu Kiki lakukan agar Bu Kiki itu bisa mengubah pembelajaran Bu Kiki? Kelas menjadi kondusif, kemudian anak-anak menjadi tertarik dengan pembelajaran Bu Kiki. Kira-kira langkah pertamanya apa ya, Bu? Mungkin langkah yang harus saya ambil, saya itu harus belajar belajar menggunakan strategi-strategi pembelajaran agar anak itu tertarik dalam pembelajaran ya Bu. Kemudian saya juga Hmm. memperbanyak eh, ilmu-ilmu ice breaking atau maksudnya memperbanyak cara-cara bagaimana ice breaking yang baik. Saya juga bisa lihat di YouTube ya Bu. Di YouTube kan banyak ya Bu itu ice Iya. breaking, kemudian banyak strategi-strategi pembelajaran yang menarik untuk Hmm. diterapkan di kelas. Kemudian juga saya juga harus sebelum pembelajaran dimulai membuat kesepakatan kelas ya Bu, agar Oh, anak-anak iya. bisa mematuhi dan saya juga mungkin harus tegas dengan anak-anak Bu. Iya, oke, betul. Betul sekali Bu Kiki. Itu adalah langkah yang sangat bagus sekali untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Kira-kira Bu Kiki punya istilah pemikiran metode apa sih yang bisa menjadikan anak itu tertarik? Ya, yang seperti tadi yang Bu Kiki bicarakan. Metode Mungkin apa, Bu? dengan metode-metode yang berpihak pada siswa ya Bu, misalnya apa Oke. pembelajaran dengan berdiferensiasi, dengan setiap siswa kan pasti mempunyai kebutuhan masing-masing ya Bu, kebutuhan belajar masing-masing, gaya belajar masing-masing. Mungkin saya juga harus bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar anak yang kan berbeda-beda. Saya juga mungkin dengan berdiferensiasi bisa memenuhi semua kebutuhan anak dan saya juga mungkin harus di dalam metode pembelajarannya diselingi dengan game-game interaktif seperti itu ya Bu. Atau bisa juga dengan strategi snowball throwing ya Bu, dengan misalnya melemparkan Oh. bola ke anak-anak, kemudian disertai nyanyian-nyanyian seperti itu ya Bu. Wah, sangat menarik sekali, Bu. Saya kira dengan metode-metode tadi yang Bu Kiki sebutkan, anak pasti sangat tertarik. Kira-kira kapan Bu Kiki akan melakukan strategi-strategi seperti membuat kesepakatan kelas, kemudian mencari metode-metode yang membuat anak tertarik, sehingga anak jadi fokus seperti itu. Mulai kapan, Bu? Mungkin karena ini sedang liburan sekolah ya Bu, mungkin mulai hari ini saya akan mencari di YouTube-YouTube mengenai metode-metode yang bagus untuk pembelajaran anak. Mungkin ya mulai hari ini saya bisa belajar untuk
belajar ice breaking yang menarik, kemudian metode-metode pembelajaran yang menarik yang bisa saya terapkan kepada anak, kemudian membuat alat peraga yang menarik juga untuk nanti Hmm. kemudian bisa digunakan dalam pembelajaran waktu liburan Hmm. telah selesai. Kemudian juga mungkin saya ini harus mempersiapkan juga untuk MPLS ya Bu. Nanti kan Oh iya, betul sekali. Wah, kedengarannya sangat menarik sekali, Bu. Saya yakin dengan rencana Bu Kiki yang matang, kemudian komitmen untuk menjadikan murid-murid kita menjadi murid yang hebat, itu saya yakin Bu Kiki bisa mengimplementasikan rencana-rencana Bu Kiki di kelas nanti dan akhirnya akan berhasil. Iya, terima kasih ya Bu dengan perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya jadi memperoleh gambaran Bu, saya itu harus Hmm. bagaimana dalam menghadapi masalah saya ini. Terima kasih banyak ya Bu atas supportnya selama ini, atas semangat yang diberikan Bu Umi Rokoyah kepada saya. Saya benar-benar merasa berterima kasih sekali dengan Bu Umi. Oh ya, sama-sama Bu. Iya, mm-mm. Eh, sa- Eh, saya undur diri dulu ya Bu, saya pamit dulu karena ini saya ada kegiatan yang lain lagi seperti itu. nggih. Mm-mm. Terima, Nggih, monggo. ya, Selamat melanjutkan. Ya, ya, terima kasih Bu Umi. nggih, Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang gantian ya Bu, saya menjadi Oke, coach. Saya menjadi saya coach, saya menjadi menjadi ya, coach, jadi menjadi coach menjadi coach. Ya, eh, 1256. kenapa? Ya, Ya, 1256. Monggo, monggo Bu Kiki. oh ya. Jenengan dulu berarti. Oh iya. Assalamualaikum, Bu Kiki. Waalaikumsalam Bu Umi. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah sehat Bu Kiki. Bu Kiki ini Ini kira-kira sini Bu, duduk dulu mengganggu Bu, apa duduk. tidak Bu? Oh ya, Duduk dulu di dalam sini Bu. Jangan sambil berdiri. Ya sini duduk dulu di dalam. Kenapa Bu ini? Ada masalah apa? oh ya sebelumnya Bu Kiki kira-kira sibuk apa enggak ya? Saya Oh mengganggu tidak apa Bu, apa tidak tidak? sibuk, tidak mengganggu sama sekali Bu. Hmm, Tadi juga Bu Umi katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya ya Bu. Ada apa ini Bu? Ada masalah apa yang ingin dibicarakan dengan saya? begini Bu Kiki, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Saya itu ya merasa gundah di kelas saya itu ya kalau setiap pembelajaran saya itu anak-anak itu tidak bisa kondusif. Mereka itu tidak bisa tertib seperti yang saya harapkan. Setiap saya masuk kemudian menyampaikan pembelajaran, mereka ya awalnya mereka diam, nanti setelah pembelajaran dimulai, mereka itu berbicara sendiri, asik bermain sendiri. Akhirnya ya begitulah Bu. Saya seperti tidak maksimal di kelas saya. Oh, seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu dengan Bu Umi ya. Bu Umi, apa tujuan yang ingin Bu Umi capai dari percakapan kita pada pagi hari ini ya? Dari percakapan saya dengan Bu Ya. Kiki, saya berharap pembelajaran saya nanti itu menjadi lebih kondusif, Bu. Anak-anak menjadi fokus belajar, mereka memperhatikan pembelajaran saya pun fokus mengajar mereka, dan pembelajaran lebih efektif dan aktif. Oh, seperti itu. Berarti selama ini pembelajaran di dalam kelas suasananya masih kurang kondusif ya, Bu? Betul sekali, Bu. Iya. Eh, Lah selama ini yang Bu Umi lakukan apa, Bu?
di dalam Oh, menghadapi suasana kelas yang tidak kondusif, banyak anak yang berbicara sendiri, seperti itu. Yang Bu Umi lakukan apa di dalam kelas waktu Bu Umi dalam keadaan seperti itu? begini Bu, memang ketika saya melakukan pembelajaran, itu memang pembelajaran saya ya pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, Bu. Lalu ketika mereka berbicara sendiri, tidak mau mendengarkan saya tegur, Bu. Bahkan di samping saya tegur, saya kasih beri atau diberi tugas tambahan, tapi tetap saja. Oh, Ya, seperti itu. berarti walaupun sudah ditegur, sudah dikasih hukuman, tetapi berulang kembali ya Bu melakukan hal yang sama seperti itu, misalnya dengan berbicara Iya. sendiri, kemudian I- bermain sendiri di dalam kelas. Lah, kemudian menurut Bu Umi, apa saja hambatan yang Ibu Umi hadapi untuk menciptakan kelas yang kondusif itu, hambatannya apa? Mungkin hambatannya di antaranya ya, Bu. Mereka itu merasa bosan, Bu. Merasa bosan dengan pembelajarannya mungkin karena metode yang saya lakukan itu saja, monoton. Kemudian metode yang saya gunakan tadi yang monoton, kurang menarik siswa. Kemudian saya apa kurang tegas ya, Bu ya? Sepertinya saya merasa kurang tegas mengingatkan mereka tentang kesepakatan kelas, Bu, yang sudah dibuat. Iya, Oh, sehingga seperti mereka itu. ngobrol sendiri. Iya. Oh, seperti itu. Berarti Bu Umi sebelumnya memang sudah membuat kesepakatan kelas. Iya, memang saya sudah buat kesepakatan kelas, tapi memang karena saya ingin istilahnya mengejar materi, kadang saya terlupa, Bu, untuk mengingatkan kesepakatan kelas pada awal pembelajaran. Tapi Mm-mm. dipatuhi belum dipatuhi anak-anak ya Bu kesepakatan kelas itu. Iya, Bu, belum dipatuhi oleh anak-anak tersebut. Ya berdasarkan tadi hambatan yang sudah diutarakan oleh Bu Umi. Eh, kemudian Bu Umi langkah atau strategi Bu Umi bagaimana Bu dalam menghadapi kondisi kelas yang tidak kondusif ini, Bu Umi yang akan Bu Umi lakukan ke depannya seperti apa Bu kalau boleh saya tahu? Kalau rencana saya nih ya, Bu, ya, Ya rencananya saya, Bu Umi ke depan. iya, saya ingin istilahnya saya ingin lebih tegas lagi. Apalagi ini tahun ajaran baru ya, Bu. Saya ingin membuat kesepakatan kelas. Kemudian di setiap pembelajaran saya akan selalu mengingatkan anak-anak tentang kesepakatan kelas. Bahwa mereka harus menghargai yang sedang berbicara seperti itu. Ya saling menghargailah. Misalnya guru sedang berbicara, mereka mendengarkan. Kemudian yang kedua, saya harus lebih banyak menggunakan metode-metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa, Bu. Saya lihat siswa ini kok memang bosan ya dengan pembelajaran yang saya lakukan, saya berikan. Jadi saya harus lebih banyak melakukan metode-metode yang bervariasi, yang mengaktifkan siswa, harus lebih banyak ice breaking, yang membuat anak itu lebih tertarik. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Lah selama ini metode yang Bu Umi lakukan itu di dalam kelas berarti dengan menggunakan alat peraga atau metode pembelajaran lainnya tidak, Bu? Kebetulan saya itu kok jarang menggunakan alat peraga, Bu. Saya hanya menggunakan metode ceramah Oh, yang berarti ya iya, Bu. Karena kebetulan saya kan eh, pelajaran agama nggih, Bu, nggih. Kadang saya oh mencari iya. apa apa mencari-cari metode-metode yang tepat. Lagi-lagi waktu yang belum saya istilah sisihkan seperti itu belum sempat. Berarti seperti yang tadi Bu Umi bicarakan katanya mau menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Seperti apa, Bu? Saya ingin tahu metode pembelajaran yang menarik itu.
Kalau saya lihat di Instagram ya Bu, nggih, metode pembelajaran yang menarik itu misalnya mungkin dengan mengajak mereka berdiskusi, Ya, metode diskusi, kemudian metode apa ya, mereka mencari permasalahan sendiri, pemecahan masalah seperti itu. Seperti kemudian metode sandiwara. Karena kadang biasanya mereka ribut sendiri itu ketika pelajaran itu, Bu, pelajaran sejarah bercerita tentang nabi-nabi. Mungkin karena mereka sudah pernah mendengar, ketika saya ceritakan mereka kurang tertarik, akhirnya bicara sendiri. Ketika saya punya ide kalau bagaimana mereka diajak untuk bersandiwara seperti itu. Mungkin saya akan cari-cari lagi banyak di YouTube, di YouTube atau media sosial yang lain. Sepertinya banyak. Mm-mm. oh iya Bu, menurut saya juga itu metode yang bagus ya Bu, dengan tadi Metode drama. membentuk kelompok-kelompok belajar seperti itu, anak-anak Mm-mm. dilatih untuk berdiskusi, saling bertukar pikiran, kemudian hasilnya tadi dipresentasikan seperti itu ya Bu. Ya itu Iya, juga iya. menurut saya strategi yang bagus Bu. Kemudian tadi apalagi Bu strateginya? Bersandiwara, Metode drama, iya. oh drama, ya Ya. juga itu bagus Bu metode drama, metode sandiwara, apalagi misalnya dengan Mm-mm. dengan ada alat peraganya kan pasti ya Bu. Oh iya, Bu. Kalau Biasanya misalnya kan kalau metode mm-mm, drama, sandiwara seperti itu, biasanya di sekolahan kan ada ya, Bu? ada. Kemudian saya punya ide, Bu. Saya ingin apa membuat apa media itu apa dari video video tentang kisah Nabi. Saya kira mereka akan tertarik sekali dengan pelajaran saya, Bu. Mm-mm. Oh ya, itu malah lebih bagus lagi, Bu. Berarti Bu Hmm, Umi bisa mendownload di YouTube video-video pembelajaran saat ini kan sangat banyak sekali ya, Bu. Nah, iya, kemudian iya, bisa ditonton bersama anak-anak. Mungkin itu lebih efektif daripada Bu Umi ceramah menceritakan misalnya sejarah nabi-nabi. Jadi kan anak-anak tidak iya, mempunyai gambaran ya, Bu. Kalau misalnya iya, langsung melihat dalam video pembelajaran yang sudah disajikan Bu Umi, anak-anak kan mungkin tertarik ya Bu, karena iya, dari segi gambarnya juga pasti bagus, menarik hmm, untuk dan itu mungkin juga hal baru untuk anak. Kalau misalnya Bu Umi cuma ceramah, mungkin anak kan kurang tertarik dalam pembelajaran tersebut. iya, Bu. Saya kira iya itu adalah metode yang sangat tepat untuk aktifkan atau memusatkan perhatian mereka kepada saya, Bu. Mm-mm. Iya, menurut saya rencana Bu Umi itu sudah bagus sekali, Bu. Sudah tadi dengan membuat kelompok, terus kemudian mau menampilkan video pembelajaran dalam pembelajaran ya, Bu. Kemudian Iya, tadi apa lagi, Bu? Bersandiwara di dalam iya, metode drama pembelajaran. Ya, pembelajaran. ya itu menurut saya itu strategi atau metode pembelajaran yang sudah baik karena pembelajarannya itu sudah tidak berpusat pada guru lagi, tapi pembelajarannya sudah berpusat pada siswa ya Bu, sudah berpihak pada Iya, siswa, sudah student center seperti itu Bu. mm-mm. Nggih. Oke, kira-kira tadi setelah kita eh, identifikasi dari masalah Bu Umi, kemudian hambatan, kemudian juga rencana Bu Umi tadi seperti itu. Kira-kira rencana Bu Umi ini akan Bu Umi laksanakan kapan Bu rencananya? Rencana tadi seperti Bu Rencana Umi, ya, yang sudah ini diutarakan Bu Umi. rencana saya ya Bu ya, ini kan kebetulan masih libur ya Bu. Saya mungkin mulai hari ini atau mulai besok saya akan mencoba mencari banyak referensi-referensi metode-metode yang menarik, kemudian mencari video-video pembelajaran yang sesuai dengan
materi pembelajaran untuk anak-anakku. Jadi saya akan lakukan mulai besok kira-kira. Nanti saya akan terapkan insya Allah di kelas pada tahun ajaran baru. Berarti Oke. mulai besok Bu Umi akan belajar belajar Hmm, belajar dan juga Metode. mencari referensi-referensi strategi atau metode pembelajaran yang kira-kira menarik untuk siswa. Kemudian juga Iya. mulai besok Bu Umi akan memperbanyak ya Bu ilmu ice Iya. breaking-nya agar bisa Iya, betul diterapkan. betul tuh ice breaking Bu. Saya memang sedikit sekali itu ice Iya, breaking. sekarang kan juga banyak ya Bu di Instagram, di YouTube, Heeh, itu betul. Oke. video-video atau konten-konten mengenai pembelajaran itu sangat banyak sekali Bu. Nanti saya Mm-mm. kirim Bu akun-akun yang membahas tentang Ice strategi breaking atau ya. metode pembelajaran atau ice breaking. Oh, Nanti oke oke. Terima kasih nanti Bu saya Kiki. Oke. bisa kirimin akun-akun ya konten kreator tentang pembelajaran buat Mm-mm. referensi Bu Umi juga. Iya Bu. Berarti nanti mulai besok Bu Umi akan belajar, kemudian akan Iya Bu. diterapkan pada saat eh, Ini Bu. liburan sudah Anu, selesai ya Bu. selesai. Liburan Iya, selesai, betul sekali terus Bu. masuk kembali tanggal berapa Bu? Tanggal 2 Masuk tanggal 22, masuk sekolah 22 Juli tanggal ini Bu. Iya. 22 Juli ini, kemudian nanti Mm-mm. Bu Umi akan praktikkan seperti itu ya Bu. Apa Iya Bu. apa Saya akan berusaha mempraktikkan. apa pembelajaran yang sudah Bu Umi lihat di YouTube seperti itu ya Bu? Maksudnya sudah Oke. dipelajari yang Iya. referensinya bisa dari YouTube, bisa dari Instagram, kemudian Bu Umi akan praktekkan ya Bu, seperti itu. Iya, iya. Insya Allah, Bu, saya akan praktekkan apa-apa yang saya dapat lah. Istilahnya saya ingin mengubah kondisi kelas saya itu menjadi lebih kondusif. Mereka lebih tertarik dengan pelajaran saya. Dengan menggunakan yang tadi rencana saya, yaitu mengingatkan kembali kesepakatan kelas, kemudian menggunakan metode-metode yang bervariasi. Oke. Ya Bu, saya yakin dengan semangat dan tekad Bu Umi yang kuat ini, saya yakin bahwa Bu Umi itu akan bisa mengimplementasikan apa yang sudah Ibu Umi pelajari ini di dalam kelasnya seperti itu. Semangat ya Bu Umi. Ya, terima kasih Bu Kiki atas semangat dan masukannya. Saya setelah melakukan percakapan ini merasa ada gambaran, Bu, apa yang harus saya lakukan nanti di kelas saya. Oke. Ya, semoga Bu Umi sehat selalu agar agar bisa memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Amin. Oh ya, Bu, sepertinya saya mau undur diri, soalnya jam ini saya ada kegiatan yang lain. Saya undur diri deh, Bu, nggih. Oh, iya Bu, mangga mangga Bu. Nggih, sebelumnya saya terima kasih banyak atas Ya Bu, masukannya. sama-sama. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, hati-hati di jalan ya Bu. Nggih, makasih. Ya Eh, Bu. Ini waktunya sudah, berarti sudah Bu Umi itu stopwatch juga. Iya, tadi 13, tadi jam 12.46. 12.46. Sekarang Ya, 13.13. Lebih lah. ya Berapa sudah. ya, Bu? Lebih dari 10 menit. Maksudnya udah 30 menit ya berarti ini. Iya. Kalau sudah berarti saya stop Itu rekamannya ya Bu. mm-mm. Tadi kan berarti mulainya jam Jam 12 berapa ya tadi ya? iya ini juga 12 saya timer juga udah itu sih. Saya stop ya, Bu.
Iya, stop mawon. Nggih. Terima kasih Bu Umi.